Minasan, konbanwa, watashi wa Rudi desu. Perkenalkan, nama saya Rudi. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman yang sangat penting dalam hidup saya. Pengalaman tentang kegagalan dan bagaimana saya bisa bangkit kembali dari kegagalan tersebut. Dan menurut saya, setiap orang pasti pernah gagal dalam hidupnya. Tidak ada orang yang selalu berhasil sejak awal mereka berproses. Namun, yang membedakan setiap orang adalah bagaimana mereka menyikapi kegagalan itu. Apakah mereka memilih untuk menyerah atau memilih untuk bangkit dan mencoba lagi. Dan hari ini saya ingin menceritakan bagaimana saya pernah berada di titik terendah dan bagaimana saya akhirnya bisa bangkit kembali. Jadi minasan, saya ini adalah orang biasa yang memiliki mimpi yang sangat besar. Sejak dulu saya mempunyai keinginan untuk bisa bekerja di Jepang, khususnya di bidang keigo yang saat ini sedang saya pelajari. Saya melihat bahwa bekerja di Jepang itu bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang belajar, berkembang, dan membanggakan keluarga. Saya juga ingin membantu kedua orang tua saya, ingin membuat mereka bangga. Namun, untuk mencapai mimpi tersebut, saya tahu bahwa saya harus melalui banyak proses. Salah satunya adalah belajar bahasa Jepang dan harus lulus dalam ujian SSW Keigo. Pada awalnya saya cukup percaya diri. Saya belajar setiap hari, mengikuti pelatihan, dan mencoba memahami semua materinya. Tetapi ternyata perjalanan tidak semudah yang saya bayangkan. Pada saat saya mengikuti ujian SSW Keigo Bahasa Jepang, saya benar-benar berharap bisa lulus. Saya sudah berusaha semampu saya sudah belajar, dan saya merasa siap untuk mengikuti ujian tersebut. Namun kenyataan yang saya terima tidak seperti yang saya harapkan. Pada saat itu, saya mengalami kegagalan. Saya mengetahui hasil tersebut, perasaan saya campur aduk. Saya merasa kecewa, sedih, dan marah pada diri saya sendiri. Pada saat itu saya mulai berpikir, saya mulai bertanya-tanya pada diri saya sendiri, kenapa saya gagal? Apakah usaha saya masih kurang? Atau memang saya tidak mampu? Perasaan itu membuat saya kehilangan semangat. Saya mulai membandingkan diri saya dan teman-teman saya yang berhasil pada saat itu. Dan itu membuat saya semakin merasa rendah diri. Saya merasa seperti tertinggal dan tidak cukup baik. Jadi pada saat itu saya sempat berpikir untuk menyerah. Saya merasa lelah dan tidak yakin apakah saya bisa berhasil. Motivasi saya juga menurun dan semangat belajar saya pun hilang. Bahkan saya sempat berpikir mungkin ini bukan jalan saya. Tapi di saat yang sama juga
ada satu hal yang terus terlintas di pikiran saya, yaitu kedua orang tua saya. Saya mulai membayangkan harapan mereka terhadap saya. Saya ingat bagaimana mereka selalu mendukung saya di setiap proses saya. Dan saya berpikir, kalau saya menyerah sekarang, maka semua perjuangan selama ini yang saya lakukan akan sia-sia. Dan bukan hanya itu, harapan kedua orang tua saya juga terhadap saya akan hilang begitu saja. Dan pada saat itulah saya mulai tersadar. Saya mulai bertanya-tanya pada diri saya sendiri, apakah saya benar-benar ingin berhenti di sini? Dan tentu jawabannya tidak. Saya tidak ingin kegagalan ini menjadi akhir dari perjalanan saya. Saya ingin menjadikan kegagalan ini untuk sebuah pelajaran di hidup saya. Akhirnya, saya membuat keputusan penting dalam hidup saya. Saya memutuskan untuk bangkit kembali. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, yaitu saya boleh gagal, tapi saya tidak boleh menyerah. Karena di setiap sebuah proses itu pasti ada halnya mengalami suatu kegagalan. Dan setelah itu saya mulai memperbaiki diri saya sendiri. Saya belajar lebih serius dari sebelumnya. Saya mencoba memahami kesalahan-kesalahan saya yang sebelumnya. Saya mulai fokus pada kelemahan saya, terutama dalam bahasa Jepang. Saya berlatih setiap hari. Saya mencoba berbicara, mendengar, dan mengulangi materi-materi yang telah diajarkan. Terkadang saya masih merasa sulit, dan terkadang juga saya masih merasa lelah. Tetapi kali ini saya tidak berhenti. Saya terus mengingat tujuan saya. Saya terus mengingat kedua orang tua saya. Saya juga mulai mengubah pola pikir saya. Saya tidak lagi melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan. Saya melihatnya sebagai bagian dari sebuah proses. Sedikit demi sedikit saya mulai merasakan perubahan di diri saya. Saya menjadi lebih percaya diri. Saya menjadi lebih kuat. Setelah melalui proses tersebut, saya mencoba lagi. Dan pada saat itu, usaha saya membuahkan hasil. Dan sesuai yang diharapkan, saya berhasil lulus. Perasaan saya saat itu sangat bahagia, bukan hanya karena saya lulus, tapi karena saya berhasil melewati masa sulit dalam hidup saya. Saya merasa bangga pada diri saya sendiri. Pada saat itu, perasaan saya sangat bahagia, bukan hanya karena saya lulus, tetapi karena saya berhasil melewati masa sulit dalam hidup saya. Saya merasa bangga pada diri saya sendiri, dan yang paling penting adalah saya bisa membuat orang tua saya bangga. Nah, dari pengalaman ini saya belajar banyak hal. Pertama, kegagalan bukanlah akhir, tetapi kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Yang kedua, jangan mudah menyerah, karena seringkali keberhasilan datang setelah kita melewati kegagalan. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri itu sangat penting. Dan yang terakhir, selalu ingat tujuan dan orang-orang yang kita perjuangkan. Minasan, watashi ga Nihon de keigo no shigoto o shitai to omotta kikkake wa hito no yaku ni tatsu shigoto ni miryoku o kanjita kara desu. 特に高齢者の方々に寄り添い安心を与えることができる仕事だと思いました。
あの最初に SSA 敬語の試験に挑戦しましたが、不合格になりました。その時はとっても悔しく自分に自信を失いました。もう諦めた方がいいのではないかと思いました。しかし、家族の期待や自分の夢を思い出し、もう一度頑張ろうと決意しました。それから毎日日本語を勉強し、敬語の専門用語や親戚も一生懸命学びました。難しい内容も多く何度も諦めそうになりましたが、その度に自分の目標を思い出しました。少しずつですが、日本語が上達し、自分に自信を持ってるようになりました。努力すれば結果が出ると信じるようになりました。そして2回目の試験に挑戦しました。前よりも落ち着いて試験を受けることができました。それだけではなく、試験の後、いくつかの会社と面接を受ける機会もありました。最初はとっても緊張して自分の気持ちをうまく伝えることができませんでした。しかし、何度も面接を経験するうちに少しずつ自信を持ってるようになりました。また、自分の弱点や改善しなければならない点にも気づくことができました。その経験をとして諦めずに努力し続けることの大切さを学びました。あの、失敗は成功への大切な一歩だと思いました。ここまで頑張ることができたのは支えてくれた家族や先生のおかげです。本当に感謝しています。私の強みは諦めずに最後まで努力し続けることです。どんなに大変なことがあっても前向きに取り組むことができます。将来は日本で敬語の仕事として多くの人の役に立ちたいです。そして利用者の方に安心してもらえる介護士になりたいです。あの、これからも夢を諦めず、日本で介護の仕事ができるように全力で頑張りたいと思います。じゃあ皆さん、本日は私の話を聞いていただき本当にありがとうございました。また
次のビデオで会いましょう。バイバイ。